Bismillahirrahmanirrahim. Kata ma'ani adalah bentuk jamak atau plural dari kata makna. Secara leksikal, kata ma'ani berarti maksud atau arti. Ahli ma'ani mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Sedangkan menurut istilah, ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari lafaz atau kata bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Berikut adalah definisinya dalam bahasa Arab. Ilmu ma'ani huwa alladhi yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabiyyi allati biha yutabiku muqtadal hal. Ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mengetahui lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ilmu ma'ani huwa usulun wa qawaidun yu'rafu biha ahwalul kalam al-arabi allati yakunu biha mutabikan li muqtadal hal. Ilmu ma'ani adalah kaidah untuk mengetahui kalam Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ilmu ma'ani pertama kali dikembangkan oleh Abdul Qahir Al-Jurzani. Objek kajian ilmu ma'ani adalah kalimat-kalimat yang berbahasa Arab, meski bahasa lain pun pastinya sama. Ilmu ini bertujuan untuk mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran, Al-Hadis, dan rahasia-rahasia kefasihan kalimat-kalimat bahasa Arab, baik berbentuk puisi maupun prosa. Objek kajian ilmu ma'ani hampir sama dengan ilmu nahwu. Kaidah-kaidah yang berlaku dan digunakan pada ilmu nahwu berlaku dan digunakan pula dalam ilmu ma'ani. Perbedaan antara keduanya terletak pada wilayahnya. Ilmu nahwu lebih bersifat mufrad, berdiri sendiri, sedangkan ilmu ma'ani lebih bersifat tarkibi, dipengaruhi faktor lain. Sesuai dengan pernyataan Hasan Tamam bahawa tugas ilmu nahwu hanya membahas kalimah dalam suatu kalimah, tidak sampai melangkah pada kalimat yang lain. Kalam Al-Arabi menjadi salah satu bahan kajian ilmu ma'ani. Dalam perkembangannya, kalam itu terbagi atas dua bagian, iaitu kalam insya'i dan kalam khabari. Jadi ada kalam insya', ada kalam khabar. Kalam khabari dan kalam insya'i. Dalam bidang ilmu ma'ani terbagi menjadi dua, yaitu kalam khabari dan kalam insya'i. Perlu diperhatikan bahawa setiap kalam, baik kalam khabari maupun kalam insya'i, terdiri atas dua unsur asasi, yaitu mahkum alaih dan mahkum bih. Unsur pertama disebut sebagai musnad ilaih dan unsur kedua disebut musnad. Sedangkan kata-kata selebihnya disebut di luar mudhaf ilaih dan sudah disebut dengan qaid. Kalam khabari adalah kalimat yang pembicaraannya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Jadi kalimat pernyataan yang bisa menunjukkan itu benar atau salah. Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaraannya adalah benar. Ma ihtamala sidqa wal qidba. Kalimat barang yang bisa menunjuki benar atau salah atau dusta. Dan bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya ialah dusta.
Contohnya adalah pernyataan Abu Ishaq Al-Ghazi. Masami'un nas min madhi Ibni Hamdan. Imtala'at Abu Thaib Al-Kindi ma laula. Laula Abu Thaib Al-Kindi mamtala'at masami'un nas min madhi Ibni Hamdan. Seandainya tidak ada Abu Thaib Al-Kindi, maka tidak akan penuh pendengaran manusia dengan pujian terhadap Saifuddaulah Ibnu Hamdan. Pada contoh di atas, Abu Ishaq Al-Ghazi mengisahkan bahwa Abu Thaib Al-Mutanabbi adalah orang yang menyebarluaskan keutamaan Saifuddaulah Ibnu Hamdan. Untuk itu ia berkata, seandainya tidak ada Abu Thaib, niscaya tidak muncul kemasyhurannya dan manusia tidak mengetahui seluruh kelebihannya seperti yang telah mereka ketahui sekarang. Pernyataan ini memungkinkan Al-Ghadi berkata benar atau berkata dusta. Dan ukuran benar dan salahnya perkataan ini bergantung dari fakta yang ada. Ini contoh kalimat kalam khabar. Contoh lain misalnya seorang anak memberitakan bahwa ayahnya pergi ke luar negeri sejak kemarin. Pernyataan itu bisa benar dan bisa salah, dusta. Dengan itu kalam anak tersebut disebut sebagai kalam khabar. Ragam khabar. Ragam khabar dibagi ke dalam 3 sesuai dengan kondisi mukhatab. Kondisi mukhatab ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Orang yang dikhitabkan, pendengar, Haliyuz zihni maknanya adalah hati mukhatab bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat yang akan diucapkan. Dalam kondisi demikian, kalam disampaikan tanpa disertai adat taukid, adat penguatan. Kalam khabar semacam ini disebut ibtidai. Contoh, ala qadri ahlil admi ta'til adaim. Kemauan itu datang sesuai dengan kadar keteguhan. Pada contoh di atas, kalimat kondisi mukhatab hatinya bebas dari hukum yang terkandung, atau khaliyul zihni kosong, itu kosong, pikirannya kosong. Oleh karena itu si pembicara tidak memandang perlu untuk mempertegas berita yang disampaikan. B. Talabi, ragu terhadap hukum dan ingin memperoleh suatu keyakinan dalam mengetahuinya. Kondisi si mukhatab, orang yang dikhitab, ragu terhadap hukum dan ingin memperoleh suatu keyakinan dalam mengetahuinya. Dalam kondisi demikian, lebih baik kalimat disampaikan disertai dengan lafaz penguat, muakkid, lafaz penguat, agar dapat menguasai dirinya. Kalimat semacam ini disebut talabi. Contoh, inni ra'aitu awaqibat dunya fataraktu ma ahwali ma akhsya. Sungguhnya aku mengetahui seluruh akibat dunia, karena itulah aku tinggalkan apa yang aku ingini, karena apa yang aku takuti, demi untuk apa yang aku takuti. Ini dulu contoh Khaliyuz zihni dan talabi. Nanti ada satu lagi. Kita sambung pada video yang selanjutnya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Ini adalah pembelajaran ilmu balaghah.